Festival Berani Bersuara untuk Berdaya. Subtema, lebih bersuara untuk lebih didengar. Perkenalkan, Nur Fahrozi, disabilitas intelektual Grahita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrozi, biasa panggil Rozi. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya lahir di Ambarawa, tapi sekarang saya berdomisili di Semarang. Kegiatan saya sehari-hari, saya berkegiatan di sebuah komunitas, yaitu bernama Komunitas Sahabat Difabel atau disingkat KSD. Kelas public speaking ini saya belajar menjadi moderator, fasilitator, atau MC. Pengalaman yang paling berkesan di kelas public speaking ini adalah saya pernah MC di Mijen. Waktu itu HDI 2020, saya MC bersama Ayu Wulandari. Dan waktu pengalaman MC saya selain di HDI 2020 di Mijen, saya juga pernah MC di Arawan, waktu itu di daerah WM. Waktu itu acara buka bersama bukber, dan itu acaranya bukan main-main, itu adalah acara di mana ada tamu spesial di sana, yaitu ada Ibu Wakil Wali Kota Semarang, yaitu Ibu Hajah Hebiarita Gundaryanti Rahayu. Komunitas Sahabat Difabel ini saya belajar kelas public speaking, dan saya di kelas public speaking ini dulunya saya minder kalau ketemu orang, dan akhirnya di kelas public speaking ini saya bisa berani, bisa mengutarakan kepada semua orang, dan saya tidak minder lagi di waktu dulu. Dan pesan saya untuk sobat-sobat difabel di luar sana, tentunya saya juga difabel, saya disabilitas intelektual atau tunagrahita. Pesan saya untuk kalian para difabel, jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Terus ayo lakukan, tetap berjuang. Jangan pernah minder sama sesuatu, hal-hal apapun. Kalau kalian diajak orang, tidak apa-apa. Kita difabel juga harus setara dengan orang banyak. Jangan mau kalah. Dan saya bagi disabilitas intelektual, saya mengajak semua sahabat difabel, ayo kita harus setara dengan orang lain. Kita tidak mau dikucilkan dengan semua orang. Kita harus jaya dan berprestasi untuk kedepannya. Siapa tahu kalau disabilitas itu bisa melampaui orang banyak, siapa tahu ada. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sukamto, orang tua dari Rahma, seorang penyandang tunarungu dari Madura. Saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mendidik dan mendampingi anak dengan tunarungu. Alhamdulillah, menurut saya Rahma seorang tunarungu yang berprestasi. Sebagai orang tua, kita hendaknya terlalu bersyukur kepada Allah SWT sehingga kita bisa menerima dengan ikhlas, berlapang dada dan berpikir yang positif karena kita yakin Allah telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, mulai dari kecil Rahma sudah kami periksakan ke rumah sakit, ada alat bantu dengar, dan kita berikan pendidikan formal mulai dari PAUD sampai sekarang alhamdulillah bisa kuliah di Indonesia, Surabaya. Dalam era sekarang di mana IT sangat memegang peranan penting, merupakan tantangan sekaligus peluang khususnya bagi tunarungu untuk mengembangkan diri di dalam kesunyiannya. Dan alhamdulillah dengan IT yang dikuasai Rahma, perkembangan, kemandirian, keberanian Rahma berkembang dengan baik. Jadi bila kita mendapat amanah dari Allah anak bagaimanapun kondisinya, bersyukurlah, usahakan yang terbaik, didik, dampingi, dengarkan dan paham suaranya. Setiap anak adalah istimewa, jangan sia-siakan. Dan jangan lupa selalu doa untuk anak agar bisa mandiri, bahagia dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman disabilitas, kamu berharga, kamu istimewa, kamu bisa. Ayo bersuara. Nama saya Sabda Afisena, penyandang ADHD. Alhamdulillah saya sudah lulus dari UIN Jakarta, jurusan Teknik Informatika atau seorang sarjana komputer ya di sana. Namun saya masih khawatir untuk melamar pekerjaan karena kondisi saya seorang penyandang ADHD yang tentunya saya juga memiliki keunikan tersendiri. Saya memohon kepada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan supaya saya direkomendasikan oleh Bapak untuk bekerja di instansi Pemda Tangsel. Nah, supaya mereka mengerti keunikan saya. Saya berjanji akan bekerja dengan tekun yang baik. Tolong beri saya kesempatan untuk bekerja. Saya hanya butuh dimengerti atas kekurangan saya maupun kelebihan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sebagai bundanya Sabda Afisena, sebagai ibunya, alhamdulillah suatu anugerah buat saya. Saya sangat bersyukur Sabda bisa menyelesaikan sarjana komputernya ini, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Saya sangat bersyukur kepada Allah ya. Namun ya saya selalu melatih anak saya supaya anak saya ini Sabda berani bersuara untuk mendapatkan hak-haknya. Karena Sabda Afisena ini juga punya hak yang sama seperti warga negara yang lain juga mempunyai hak yang sama. Tolong beri kesempatan bekerja dengan baik. Insya Allah anak saya Sabda Afisena bisa tekun dan bisa bekerja dengan baik. Hanya saja memang anak saya Sabda Afisena butuh dimengerti atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Muhammad Muhyidindra. Panggil saja aku Raihan. Aku penyandang ADHD atau GPPH sebagai anak berkebutuhan khusus. Aku mempunyai kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain karena aku tidak bisa diam dan terkadang mengganggu teman. Dan orang lain terkadang mereka memanggilku nakal, memandangku dengan sinis. Tapi aku dan Nomi berusaha untuk mengatasinya dengan minum obat dan rajin ikut terapi. Selain itu menerima kondisiku yang berbeda dengan teman-temanku, aku tidak akan menyerah dengan kondisiku dan tidak akan membiarkan keterbatasanku menghalangi untuk menggapai mimpiku. Aku yakin Allah itu maha baik, maha segala-galanya, dan Dia pasti punya alasan kenapa aku terlahir sedikit berbeda. Seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan pasti akan kami uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Inilah aku dan ceritaku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, ibu dari Raihan, penyandang ADHD dan GPPH. Sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus, tentu tidak mudah bagi Raihan dan saya untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosial yang sering menuntut persamaan daripada perbedaan. Perkenalkan, Kak Odi, mentor public speaking, dan Kiki, disabilitas Down Syndrome. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Odi. Halo Des, nama saya nama saya Muhammad Adab Sulaiman. Dipanggil Kiki. Nah, Kiki ini adalah anggota dari komunitas sahabat difabel, dan Kak Odi adalah mentor public speaking di komunitas sahabat difabel. Kak Odi mau cerita gimana sih Kak Odi bisa menemukan dan menggali potensi Kiki sebagai seorang MC. Jadi Kiki itu dulu ya, ketika pertama kali ketemu sama Kak Odi itu anaknya tuh pendiam banget. Begitu juga ketika berinteraksi dengan teman-teman yang ada di komunitas sahabat difabel. Biasanya butuh waktu yang lama untuk bisa berkomunikasi dengan Kiki. Ya, Kiki harus kenal dulu nih sama orangnya. Tapi setelah Kiki ikut komunitas sahabat difabel, ikutan kelas public speaking, kalau ketemu orang baru, wah, langsung dia sangat welcome, terus dia ngajak ngobrol orang barunya, dan selalu humoris. Nah, jadi di skripnya Kiki kalau disuruh MC seperti ini. Kiki sudah beberapa kali MC di depan umum, bahkan waktu itu pernah nge-MC di depan wakil wali kota Semarang. Siapa namanya wakil wali kota Semarang? Bu Ita. Sekarang kita akan belajar MC bersama Kiki dan Kak Odi ya. Coba kita latihan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Nana Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua yang hadir di pendopo Subokarti ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Kak Odi. Dan saya Kiki. Kami berdua dan akan memadu acara hari ini berdabar-dabi semuanya terus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Oke, jadi yang bikin Kak Odi terharu selama mendampingi Kiki ya. Kiki itu kalau setiap kali latihan ya, latihan di komunitas sahabat difabel itu kadang suka cengengesan, kadang nggak serius latihannya. Tapi ternyata dia itu ketika balik ke rumah selalu latihan sendiri. Tapi senang ya jadi MC ya, senang jadi MC ya. Ya udah Ki, sekarang kita pamit dulu yuk, bilang terima kasih semuanya. Pamit undur semuanya. Aduh, bye bye. Masih inget gak sama itu lagu yang bikin kita semangat itu loh? Ya gimana kan?
Kadang ku takut dan gugup. Terus kadang ku merasa ku tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Ku tak mampu. Aku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa karena tetap terus mencoba, berbagi, belajar, berlatih, sekaligus berdoa agar tetap mendapat rahmat, rezeki, dan ilmu yang bermanfaat. Dan diberi kemudahan. Walaupun disabilitas, aku bisa banget. Insya Allah berkah. Festival Berani Bersuara untuk Berdaya. Subtema disabilitas, marilah lebih bersuara. Perkenalkan, Muhammad Atarik Hussein, disabilitas autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atarik Hussein, biasa dipanggil Hussein. Umur saya 22 tahun, asal saya dari Semarang. Awal mula saya suka musik itu di TK. Waktu itu Bunda sama Abah lagi puterin kasetnya Raja sama Dewa dan seterusnya. Dari situ mulai tuh alat musik pertama yang saya pelajari dan saya kuasai itu adalah drum terus sampai Pak Sono ngajakin saya buat ngeband autis di band autis sampai tahun 2015. Setelah drum saya mempelajari yang lain yaitu keyboard, gitar, viola, dan nyanyi. Itu sih. Terus di tahun 2017 saya dan teman-teman saya terlibat di konser inklusi. Setelah lulus di tahun 2018 saya mulai belajar hal-hal yang baru yang belum pernah saya alami, yaitu public speaking. Ternyata kelas public speaking ini sangat relate dengan entertain musik saya. Sangat relate dengan musik. Terus bagaimana cara berinteraksi ke penonton, bagaimana cara bicara ke orang banyak dan lain segala macam. Saya punya impian menjadi seorang musisi entertain yang dikenal sepanjang masa. Terus karya-karya saya diabadikan karya-karya saya. Itu saja sih. Terus pesan dari saya ke teman-teman yang ada di video ini, yaitu kalau kalian sudah mempelajari apa yang kalian kuasai, cobalah untuk keluar dari zona nyaman kalian, mengembangkan diri dengan sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah kalian coba. Itu akan menambah lagi poin-poin ke depannya.
Saya Muhammad Arif Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.